Como sedang berada di titik tertinggi dalam sejarah klub. Dari klub yang beberapa tahun lalu masih berjuang di kompetisi Italia, kini Como berhasil menembus papan atas Serie A dan mendapatkan tiket menuju Liga Champions. Tetapi di balik kisah sukses tersebut, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul. Apakah belanja besar Como bisa membuat mereka berhadapan dengan aturan finansial UEFA? Laporan terbaru dari Italia menyebut Como telah menghabiskan sekitar 342 juta euro untuk akuisisi pemain sejak musim 2024-2025. Angka yang luar biasa besar untuk klub yang baru kembali ke Serie A beberapa tahun lalu. Lalu, apakah benar Como sudah kena financial fair play? Atau sebenarnya situasinya jauh lebih kompleks? Inilah yang perlu kita bedah. Dari klub kecil menuju Liga Champions. Untuk memahami mengapa Como sekarang menjadi sorotan, kita harus melihat perjalanan mereka. Como berkembang sangat cepat dalam beberapa musim terakhir. Setelah kembali ke Serie A, klub ini tidak sekedar bertahan. Mereka membangun skuad dengan investasi besar, memperkuat struktur klub, dan perlahan menaikkan target. Hasilnya luar biasa. Musim 2025-2026 menjadi musim bersejarah. Como finish di posisi keempat Serie A dan memastikan tempat di Liga Champions. Dan untuk musim 2026-2027, Como bahkan sudah tercatat sebagai salah satu peserta fase Liga Champions UEFA. Artinya, proyek Como sekarang bukan lagi proyek klub promosi. Mereka sudah masuk ke level sepak bola elit Eropa. €340 juta. Dari mana angka ini? Nah, disinilah masalah mulai menarik. Menurut laporan terbaru La Gazzetta dello Sport, Como telah menghabiskan sekitar €342 juta untuk akuisisi pemain sejak musim 2024-2025. Pada musim pertama mereka kembali ke Serie A, Como mengeluarkan sekitar €110 juta untuk transfer. Musim berikutnya, investasi transfer mereka kembali berada di angka lebih dari €100 juta. Dan investasi tersebut mulai menghasilkan sesuatu yang sangat penting. Prestasi. Como finish di posisi keempat dan mendapatkan tiket Liga Champions. Jadi, angka €340 juta ini bukan sekedar rumor media sosial. Ada laporan media Italia yang secara spesifik membahas total investasi transfer Como dalam beberapa musim terakhir. Lalu, apa hubungannya dengan FFP? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disalahpahami. Financial fair play atau aturan keberlanjutan finansial UEFA bukan berarti sebuah klub dilarang mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Klub boleh melakukan investasi, klub boleh membeli pemain mahal, tetapi mereka tetap harus memenuhi aturan finansial yang berlaku di kompetisi UEFA. UEFA sendiri menjelaskan bahwa sistem finansial sustainability dibuat untuk menjaga stabilitas keuangan sepak bola klub Eropa. Jadi pertanyaannya bukan sekedar Como menghabiskan berapa juta euro. Pertanyaan sebenarnya adalah dari mana uang tersebut berasal, bagaimana kondisi keuangan klub, dan apakah struktur finansial mereka memenuhi aturan UEFA. Nicolas Paz dan ambisi Como.
Salah satu contoh ambisi Como adalah Niko Pass. Pada Juni 2026, Como menyelesaikan kepindahan permanen Niko Pass dengan nilai sekitar 60 juta euro. Menurut laporan yang beredar saat transfer tersebut, Niko Pass menjadi simbol bagaimana cepatnya Como berkembang. Klub ini tidak lagi hanya mencari pemain untuk bertahan di Serie A. Mereka mulai membangun skuad untuk bersaing di panggung Eropa. Namun, semakin besar investasi, semakin besar pula tuntutan untuk memastikan kondisi finansial klub tetap sehat. Apa Como benar-benar terancam sanksi? Sekarang, kita sampai pada pertanyaan paling penting. Apakah Como sudah resmi terkena hukuman FFP UEFA? Jawabannya, jangan terburu-buru mengatakan iya. Sampai informasi terbaru yang saya temukan, belum ada pengumuman resmi UEFA yang menyatakan Como telah dijatuhi hukuman FFP. Yang ada adalah sorotan terhadap besarnya investasi Como dan pertanyaan mengenai bagaimana klub memenuhi aturan finansial UEFA. Ini perbedaan yang sangat penting, karena kalau kita langsung membuat judul Como resmi kena FFP tanpa keputusan resmi UEFA, informasi tersebut bisa menjadi misleading. Tapi Presiden Como tidak takut. Yang menarik, Presiden Como, Mirwan Suarso, tidak menunjukkan bahwa klub akan mundur dari proyek ambisius mereka. Dalam laporan La Gazzetta dello Sport, Suarso membahas persoalan FFP dan investasi besar Como. Sikap klub pada dasarnya menunjukkan bahwa mereka memahami adanya regulasi. Tapi, Como juga percaya terhadap model bisnis dan proyek jangka panjang yang sedang mereka bangun. Dan ini menjadi poin penting, karena Como tidak hanya membangun tim sepak bola, mereka juga sedang membangun sebuah bisnis olahraga. Apa resiko terbesar Como? Lalu, apa resiko sebenarnya? Pertama, tentu saja pengawasan finansial. Kedua, jika suatu klub benar-benar dinilai tidak memenuhi persyaratan UEFA, memiliki mekanisme penegakan aturan. Tetapi, kini tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan bahwa Como pasti akan mendapatkan hukuman tertentu, karena jenis konsekuensi sangat bergantung pada temuan dan proses pemeriksaan. Jadi, untuk saat ini, posisi Como lebih tepat digambarkan sebagai klub yang sedang melakukan ekspansi besar dan harus memastikan pertumbuhan tersebut tetap sesuai dengan aturan finansial Eropa. Apa Como akan berhenti belanja? Dan justru disinilah cerita Como menjadi semakin menarik. Mereka sudah mendapatkan tiket Liga Champions. Mereka memiliki dukungan finansial pemilik. Mereka memiliki proyek jangka panjang. Mereka juga mulai membangun brand internasional. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Como bisa menjadi klub besar. Pertanyaannya sekarang, seberapa cepat Como bisa menjadi klub besar tanpa kehilangan keseimbangan finansial? Karena naik ke puncak itu sulit, tetapi mempertahankan posisi di sana jauh lebih sulit. Jadi kesimpulannya, Como memang sedang menjadi sorotan karena investasi transfer yang sangat besar. Angka sekitar 342 juta euro sejak 2024-2025 menunjukkan betapa agresifnya proyek klub ini. Tetapi hingga informasi terbaru yang tersedia, kita harus membedakan antara sorotan dan resiko regulasi dengan hukuman resmi UEFA. Como belum bisa begitu saja disebut telah kena FFP tanpa keputusan resmi. Namun, satu hal pasti, setelah masuk Liga Champions, setiap langkah finansial Como akan semakin menarik perhatian sepak bola Eropa. Dan mungkin pertarungan terbesar Como bukan hanya terjadi di lapangan,
tetapi juga di meja keuangan UEFA. Bagaimana menurut kalian? Apakah investasi besar Kumu adalah masa depan baru sepak bola modern atau justru sebuah perjudian finansial? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam olahraga, salam sepak bola.